Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya pada modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual budaya positif. Perkenalkan, saya Catur Sukawati, SD Negeri 1 Karangkobar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara dengan fasilitator Ibu Sri Handayati dan pengajar praktik Ibu Gotri Lastiti. Dalam modul 1.4, kita akan mempelajari budaya positif restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pada segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Secara umum, inilah gambar segitiga restitusi yang dapat kita baca bersama dan kita pelajari bersama pada bagian ini. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan 2 kasus yang berbeda dan cara mengatasinya dengan cara restitusi pada kasus pertama dan kedua. Kasus pertama adalah Alifa belakangan ini sering terlihat ngantuk, bahkan tertidur saat pelajaran berlangsung, hingga Alifa tertinggal jauh dengan temannya dalam hal pelajaran. Apa kabar Alifa? Tahu nggak kenapa Alifa dipanggil ke depan? Kenapa? Jadi pada saat Bu Catur sedang mengajar di kelas, ternyata Alifa tertidur, sedangkan teman-teman yang lain semuanya mengikuti pelajaran.
tidur nggak semalam? Tidur Jam berapa? jam 1 malam. Setelah saya mengerjakan tugas, saya bermain HP. Nah itu karena Alifa itu bermain HP, makanya Alifa tertidur di kelas. Nah kalau Alifa tertidur di dalam kelas, menurut Alifa itu salah apa benar? Salah, Bu. Kalau salah seharusnya Minta maaf, Bu. iya. Nah kalau Alifa terus-terusan tertidur di kelas, apa efeknya nanti? Ketinggalan pelajaran, Bu. Nah, kalau ketinggalan pelajaran, berarti Alifa jauh tertinggal materi dari teman-temannya tentang apa yang sudah dicatur sampaikan di dalam kelas. Nah, Alifa masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Masih ya. Nah, kalau masih ingat, coba Alifa sebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tidak boleh tidur di kelas, Bu. Iya, salah satunya tidak boleh tidur di kelas. Nah, selain tidak boleh tidur di kelas, masih banyak ya keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, selanjutnya agar Alifa tidak terus-terusan tidur di kelas, kemudian tidak tertinggal pelajaran, apa yang Alifa lakukan? Tidur tepat waktu setelah belajar dan mengerjakan tugas. Tidak boleh bermain HP setelah belajar. Memanfaatkan waktu untuk istirahat dan bisa membagi waktu. Tidur lebih awal. Kemudian ada lagi Ada, Bu. apa? Mengejar materi yang ketinggalan dengan cara menanyakan ke teman. Iya, baiklah. Jadi Alifa nanti bisa menanyakan ke teman sampai mana materinya ya, agar Alifa itu tidak tertinggal ya. Alifa siap berubah ya? Siap, Bu. Baik. Jadi kesepakatan tadi siap dilaksanakan. Siap gak Alifa? Siap, Bu. Jadi ya. Janji, Bu. Oke, terima kasih Alifa. Tetap semangat. Oke. Iya, Bu. Kasus kedua adalah Anik, seorang murid yang biasanya berseragam sesuai dengan tata tertib. Kali ini Anik mengenakan seragam yang tidak beratribut lengkap. Selamat siang Mbak Anik. Siang, Bu. Anik tahu nggak kenapa Anik disuruh panggil ke depan? Tahu, Bu. Kenapa? Karena tidak memakai atribut lengkap. Nah, Anik itu tidak memakai atribut lengkap. Tolong dong ceritakan kepada Bu Guru kenapa hari ini tidak menggunakan atribut lengkap. Ceritanya, pada saat berangkat sekolah, Restu dicari, tapi tidak ketemu, Bu. Nah, daripada tidak sekolah, maka saya tidak menggunakan atribut lengkap, Bu. Jadi daripada tidak masuk sekolah ya. Iya. Nah, Anik masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih, Bu. Coba kalau masih ingat, sebutkan ada beberapa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mematuhi tata tertib, memakai atribut lengkap. Ya, jadi kalau begitu Anik melanggar keyakinan nggak? Nah, kalau begitu agar Anik besok menggunakan atribut lengkap, apa yang harus Anik lakukan? Saya akan membeli hasduk, Bu. Iya. Oke, berarti besok membeli hasduk dan besok sudah memakai atribut lengkap. Janji ya Anik ya? Janji, Bu. Oke, jadi Bu Guru besok tidak melihat anak yang tidak memakai atribut lengkap. Iya, Bu. Baiklah Anik, terima kasih. Silakan Anik kembali ke tempat duduk. Makasih, Bu. Kesan mereka setelah restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
senang apa yang dilakukan Bu Catur. Meskipun saya tidur di kelas, Ibu tidak memarahi saya. Beliau memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan kenapa saya tidur di kelas. Saya diminta untuk mencari solusi agar tidak mengulangi lagi. Selain itu, juga diingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Terima kasih Bu Catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani dari kelas 5A. Saya senang apa yang dilakukan Bu Catur. Meskipun saya tidak menggunakan atribut lengkap, Bu Catur tidak memarahi saya dan tidak menghukum saya. Beliau memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan kenapa saya tidak memakai atribut lengkap. Saya diminta untuk mencari solusi agar tidak mengulang lagi. Selain itu juga diingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Terima kasih Bu Catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum ditutup, saya akan membacakan pantun. Karyawan kantoran pakai dasi. Dasi dibeli di toko Anita. Mari terapkan restitusi untuk kesuksesan siswa-siswi kita. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.